Tarik gue gitu dulu ya. Astaga ya Tuhan. Kembali di channel Hop Hop, channel yang ngebahas hobi kita semua. Dan sebelum gue mau ngebahas atau nge-review barang yang satu ini, kami mau mengucapkan terima kasih atas dukungan dan support para hobbers. Kami bisa mendapatkan 1000 subscriber pertama. Para hobbers sangat berarti bagi kami untuk memberikan yang terbaik untuk review-review di video Hop Hop yang berikutnya. Oke, nggak pakai lama-lama, ayo kita review. Yang mau kita bahas kali ini memang agak-agak unik menurut gue. Bahasa desain dari tools ini memang menarik sih. Warnanya merah, ada hitamnya juga. Dominan hitam tapi ada ornamen-ornamen merah yang membuat itu terkesan tuh macho. Nah, gak usah pakai lama, kita lihat bareng-bareng barangnya. Ayo kuy. Nah, ini dia makhluk yang gue bilang tadi. External Power Filter dari Jeneka. Modelnya AE500. Ada ornamen merah-merahnya yang kayak kesannya dari ini ingin menampilkan powernya sih. Si filter ini menampilkan powernya, nampilin maconya. Nah, external power filter ini buatan dari Cina juga, sudah dilengkapi dengan skimmer juga. Dan ini ductile-nya juga bisa diatur arahnya, arah flow-nya, dan di sini diklaim bisa untuk salt and fresh water. Nah, dari pabrikan diklaim Jeneka AE500 ini mempunyai powernya itu 8 watt dengan flow rate maksimum 330 liter per jam. Dimensinya juga cukup compact, 29 cm x 8 cm x 22,5 cm. Dan seperti kalian tahu dari gambaran juga sudah diberikan media filter dan karbon dari pabrik. Selama kami mereview media filter atau kami mereview filter, baru kali ini nemuin yang istilahnya media bakteri yang unik. Nah, sebenarnya teman-teman bisa lihat, jadi bawaannya adalah kita mendapatkan keramik ring. Ini yang seru nih. Ada medical stone. Udah kayak mau pijet kali ya. Kemudian ada bacteria culture ball. Mungkin ini ya kayak rumah bakteri bentuknya bola. Kemudian ada far infrared stone. Jadi batu yang mempunyai kadar inframerah mungkin ya maksudnya di sini ya. Jadi inilah yang kita dapat. Ini external power filternya. Kemudian dapat manual booknya dalam bahasa manual booknya dalam bahasa Inggris dan Mandarin, cukup mudah untuk dipahami ya, karena dibantu oleh gambar. Aksesoris yang dapat tuh banyak ya, perintilannya beda dengan filter-filter yang biasa kita review sebelumnya. Yang pertama kita dapat inlet tube-nya. Kemudian kita ada hand sucking, ini untuk prime. Kemudian PVC hard pipe untuk inlet dan outletnya. Kita dapat dua pipa juga. Socket untuk masuk ke inlet dan outlet. Head skimmer, konektor dari PVC hard tubing-nya, 3 suction cup, duct bill, kemudian konektor untuk inlet dan outletnya, dan juga tubingnya, selang. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas filternya sendiri dulu ya. Ini dia si Jeneka AE500 dengan fitur racingnya warna merah, secara kesan bodi warna hitam. Bahannya plastik, tapi biasa aja menurut gue plastiknya. Kemudian pompanya di luar. Dan di bawah ini ada 4 tools untuk ngebalancing posisi dari si filter ini, sehingga ketika kita mau pasang berdiri pun dia posisinya stabil. Oke, kakinya. Kemudian untuk membukanya, cukup buka klepnya. Ada 6 klep di sini. Dan jatuh. Oke, jadi proses kerjanya adalah, jadi air masuk melalui inlet, sedot masuk dalam chamber pertama, kemudian di chamber kedua ini ada spons. Oke, kita dapat 3
jenis foam. Jadi susunannya seperti ini. Ini coarse foam. Ya, ini coarse foamnya. Kemudian sedikit fine foam. Kemudian ini yang medium foamnya. Jadi posisinya di chamber kedua seperti ini. Dan di chamber ketiga kita dapat cartridge isinya karbon. Satu hal yang perlu gue kasih tahu, ketika gue pertama kali tadi ngebuka dari packaging plastiknya, karbon ini udah remuk. Cartridge-nya menarik, jadi dia bisa dibuka seperti ini. Dan ini karbonnya, bentuknya seperti ini dengan mesh bag, kantongnya. Bisa kita pasang lagi. Jadi suatu ketika ini bisa kita ganti dengan media yang lain ya. Kalau teman-teman mau pakai karbonnya, saran gue, jujur aja gue mesti bilang kualitas karbonnya nggak bagus. Dan yang berikutnya, di chamber keempat kita dapat medical stone dan far infrared stone. Jadi kalau kita buka, ini medical stone-nya kecil-kecil ya. Jujur gue nggak tahu ini bahannya apa, tapi kalau kita rasakan ini keras sih. Beda dengan rumah bakteri yang biasa. Terus ini batu yang mengandung inframerah. Feel-nya itu sama dengan yang medical stone, kerasnya, tapi ini jauh lebih berat dibandingkan dengan yang medical stone. Oke, di chamber terakhir kita dapat keramik ring dan bacteria culture ball katanya. Coba kita lihat. Nah, ini bentuk bacteria culture ball. Sama, gue juga nggak tahu bahannya apa, tapi ya it is what it is. Oke, jadi itu aja dan semua isi dari filter ini. Jadi flow-nya adalah air masuk dari chamber pertama, kemudian dia masuk ke chamber kedua dari atas, turun ke bawah, lalu naik lagi ke chamber ketiga, masuk ke chamber 4 dari atas, kemudian kembali ke tank dari bawah menuju ke atas ke outletnya. Jadi skema flow di dalam chambernya itu mirip dengan sun filter kalau teman-teman tahu tentang sun filter. Very simple, sangat sederhana. Secara konsep ini bagus. Nanti kita coba rakit secara fullnya seperti apa ya. Sekarang gue balikin dulu ke tempatnya. Oh ya, by the way, ketika teman-teman ngebuka semua media bakteri yang di sini, saran gue hati-hati terutama yang karbon karena itu debunya banyak, semua media bakteri berdebu semua. Sebelum dipakai pastikan ini dicuci dulu semua karena tuh debrisnya banyak banget, debunya banyak banget. Ya hati-hati aja waktu buka biar nggak berantakan. Oke? Itu aja tips dari gue. Sekarang kita udah tahu jalurnya untuk flow di dalam filtrasinya. Sekarang gue akan ngelihat untuk pompanya sendiri dan impellernya. Oke, pompanya ini ada di luar posisinya. Dan untuk melakukan maintenance-nya adalah, ya teman-teman tinggal putar pompa ini ke dalam. Seperti ini. Oke, kemudian tarik. Nah, jadi ini sesuai dengan statement dari pabrik, yaitu powernya 8 watt dengan flow rate maksimum itu di 330 liter per jam. Menariknya, dalam hal ini, Jeneka memberikan 2 o-ring untuk mencegah terjadinya bocor, karena posisinya ada pompa di luar akuarium. Dan ini impellernya cukup besar. Dia betul pakai 6 bilah untuk impellernya. Magnetnya ukurannya besar, tapi somehow gue ngerasa secara material magnetnya bukan magnet yang cukup kuat ya. Beda, sorry to say, tapi gue sebagai gambaran yang paling nyata adalah beda dengan, gue sebut brand aja, magnetnya dengan SeaChamp Tidal, beda dengan Fluval, beda dengan IHEM. Walaupun mereka kecil tapi itu magnetnya kuat banget dan terasa gitu kualitasnya. Tapi kembali
kita coba lihat flow rate-nya seperti apa dalam simulasi yang akan kita lakukan nanti. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri flow rate yang dihasilkan dari impeller dengan menggunakan magnet ini. Oke. Jangan lupa selalu maintenance rutin, bersihkan impellernya. Ini kita tinggal masuk lagi, dorong, dan selesai. Semudah itu untuk maintenance ya. Oke, gua akan coba pasang satu-satu dari setiap part yang sudah disediakan di dalam bawaan pabrik. Nah, ini inlet tube-nya. Kita pasang ke extension-nya ini. Fungsinya adalah extension ini untuk kita penempatan skimmer. Lalu skimmer kita pasang di sini. Kemudian kita ambil satu selang. Ini udah disediain sama Jeneka. Terus kita pasang ini konektornya. Jadi sesederhana ini untuk part di bagian inlet. Kemudian sekarang gua akan coba ngerakit untuk di bagian outletnya. Hal yang sama, kita pasang ini. Kemudian kita pasang ini. Bawaannya udah nggak tahu kenapa ini karet. Ini bentuknya karet ya tuh letoy. Nah bener itu. Gua nggak tahu kenapa ngedesain dengan bahan karet ini, mungkin untuk elastisitas, tapi ya we'll see seberapa lama dia bertahan. Kemudian di sini juga sudah disediakan jalur untuk ventilator untuk masukin oksigen udara ke dalam sini. Lalu kita pasang duct bill-nya. Jadi ini part untuk outlet. Ini suction cup pasti di belakang. Ini kita waktu masang di tank. Oke, lalu dua part ini kita pasang di inlet dan outletnya. Ini cukup kita plug in. Kemudian kita kunci pakai si merah. Ini dia udah menyediakan o-ringnya. Jadi kita tinggal plug in aja. Kemudian yang merah ini kita kunci aja, kita putar sampai ke lock. Selesai. Tips dari gua, jangan over tighten, jangan terlalu kencang ngunci di sini, bukanya susah. Oke, pasti. Pengalaman dari teman gua ada yang pernah pakai, kejadian aja susah banget ngebuka ini. Jadi kecengin secukupnya, yang penting nggak bocor. Oke. Tapi bocor juga susah sih, karena udah ada o-ringnya kok, aman. Nah, ini yang berbeda dari filter yang lain. Jeneka memberikan pump. Salah satu filter yang memberikan hand pump ini fungsinya untuk melakukan prime. Prime itu apa? Mengisi air dalam tank ke dalam filter ini, ke chamber ini tanpa harus ngisi tuang ke dalam. Oke. Jadi untuk memasang hand pump ini kita membutuhkan inletnya. Kita masih punya selang yang pendek ini, jadi kita masukkan ke dalam PVC tube-nya. Lalu dari sambungan selang pendek ini masuk ke dalam hand pump-nya. Dari hand pump ini kita sambungkan ke dalam selang. Dari hand pump ini kita sambungkan ke dalam selangnya. Terus ini ujung selang ini kita masukkan ke dalam inlet. Oke, jadi kita masukin selang ke sini dan kita lock. Oke. Jadi posisinya kurang lebih seperti ini. Setelah kita pasang, jadi jalurnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi jalurnya seperti ini ya. Air inlet ini kerendam dalam tank, baik skimmer maupun inletnya. Kemudian untuk ngeprime, air dalam tank masuk ke dalam ini filternya, maka kita melakukan pumpnya di sini, gitu ya. Proses kerja seperti itu, kita pump sampai airnya tersedot masuk full mengisi semua chamber yang ada di dalam filter. Syaratnya ini harus terendam, inletnya, skimmernya juga.
Dan kita sampai ke bagian terakhir untuk pemasangan outletnya. Jadi outletnya ini cukup kita masukkan dalam selangnya. Lalu di ujung selangnya kita masukkan ke dalam outlet ini dan kita kunci. Jadi positioningnya ini kita bisa bantu kunci dengan suction cup, gitu ya. Entah di sini atau di bagian dalam, disesuaikan dengan kondisi tank teman-teman gitu. Sudah sesederhana itu. Jadi kalau teman-teman perhatiin, di sini tuh ada coakan ya. Asumsi gue adalah ini untuk hanging. Makanya ini yang disesuaikan, ada kakinya di sini untuk ngebalancing posisi filter tetap lurus. Nah, jadi informasi aja untuk selang yang ini, contohnya udah kami ukur, ini 94 cm kami dapat. Kemudian selang yang untuk outlet ini kami dapat 93 cm. Jadi teman-teman paling nggak dapat gambaran berapa panjang selang yang didapat dari pabrikan. Jadi itulah Jeneca AE500, sebuah filter dengan keunikannya sendiri. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang menarik buat gua di bagian rumah bakteri. Gua belum pernah nyoba rumah bakteri yang pakai infrared, yang pakai kultur biobol gitu, terus ada yang buat medication gitu kan. Ya, something interesting for me gitu kan. Jadi untuk kali ini jika ada kesempatan gue akan coba running ini filter dengan rumah bakteri bawaan. Apakah ini bisa berfungsi untuk membuat parameter dalam ekosistem berjalan dengan baik, amonia 0, nitrit 0 dengan nitrat yang terjaga di bawah 25 ppm. Well, we'll see, karena jujur gue belum pernah nyoba. Nah, sekarang kita masuk di pro dan consnya dari Jeneca AE500. Gue akan mulai dari yang consnya dulu. Cons dari gue yang pertama, terlepas dari kualitas plastiknya yang B aja, secara rakitan gue kurang suka karena off cam waktu kita ngebuka ini sering copot nih klepsnya tuh kan, baru buka copot lagi. Seriusan, ini bukan sengaja atau dia ada dan, tapi gue tuh copot lagi. Jadi beberapa kali kami ketika melakukan shoot ini kurang proper aja sih klepnya ini ke klep yang di sini untuk ngelekat di dalam ini. Jadi kami harus memasang lagi beberapa kali ketika proses syuting video ini berlangsung. Oke. Itu cons yang pertama. Cons yang kedua, build quality-nya secara body menurut gua ya biasa aja, nggak terlalu gimana-gimana. Karena plastiknya gue bilang ya biasa aja, nggak tebel gitu loh. Tapi tipis banget juga nggak. Jadi secara body quality menurut gue agak-agak ya par ke bawah lah. Nah, cons yang ketiga, jadi teman-teman lihat ya, di belakang ini ada kayak slot kayaknya ini buat untuk hanging ke bibir tank. Tapi dalam bawaan gue nggak nemuin slot untuk hangingnya. Apakah memang tidak diberikan? Tapi kalau nggak diberikan kok ada posisi ini untuk slot untuk hanging, atau ini ada miss product dari pabrik? Gue juga nggak tahu karena gue terima intinya udah seperti ini waktu sampai ke rumah. Cons berikutnya adalah kenapa harus dengan karet ini gitu loh untuk koneksi dia. Tuh kan? Why? Menurut gue sayang sih pakai koneksinya ini ya gitu loh. Di filter-filter lain memang mereka solid menggunakan PVC ya, dengan plastik ya. Jadi tahanannya juga. Is it necessary dengan karet ini gitu? Dengan karet seperti ini? Ya, kita coba cek nanti.
Cons berikutnya adalah kualitas dari aksesoris. Oke. Selain aksesoris tadi yang gue bilang di awal tadi masalah karet sebagai konektornya, kalian bisa menilai sendiri ya. Nih coba semoga kelihatan di ini. Ini kualitasnya, plastiknya, gimana ya? Ini plastiknya gemes aja. Nih kalian bisa lihat ya sambungan ininya tuh. Oke. Ini mahkota skimmernya. Ini gue nggak tahu kenapa harus dipasangin ini cincin ini, cincin mahkota skimmer, nggak ngerti gue. Terus selain ini, dude, come on, kenapa mesti pakai selang sih gitu loh? Secara estetik juga nggak menarik ya. Ini masih awal aja, masih agak putih. Coba teman-teman udah pakai lama, ya kan? Udah pakai lama, ini udah nggak putih lagi. Dan secara visual ini, secara visual kan akan kelihatan nih gitu loh. Di atas tank itu kelihatan banget. Menurut gue sebuah kesempatan yang dilewatkan gitu. Kemudian dia punya pipa juga size-nya kecil sehingga air yang kesedot atau air yang kesedot tuh nggak bisa banyak karena pipanya kecil, ini bener-bener kecil pipanya. Ini dugaan gue selang pakai ukuran 12-16, tapi kecil lah. Sayang, miss opportunity. Cons berikutnya adalah dari rumah media bakteri yang disediakan, kualitas karbonnya luar biasa jelek kalau gue bilang, kalau nggak mau dibilang buruk. Itu remek sih. Karbonnya bagus, itu iya dia pasti menghasilkan debu, tapi debunya sangat-sangat amat dikit gitu ya. Karbon yang let's say kita bandingkan dengan karbon bagus dengan karbon yang low quality, itu terlihat dari kepadatan dari barangnya sendiri, dari karbonnya, kemudian debu yang dihasilkan. Nah, konsen terakhir adalah dengan kualitas yang seperti ini, dengan harga yang ditawarkan, gua sih ngelihatnya kurang pas ya. Cuma untuk harga seperti biasa gue cantumin di kolom deskripsi karena gue nggak tahu harga terbarunya itu seperti apa. Tapi harga yang diberikan dengan barang yang kita terima menurut kami agak sedikit overprice. Dengan kualitas yang diberikan dan harganya, gue bilang overprice lah, bukan agak, tapi gue bilang overprice. Itu oke. Konsep berikutnya adalah bawaan dalam pabrik itu untuk pompanya memberikan flow rate 8 watt untuk 330 liter per jam. Itu pun maksimum. Berarti ada kemungkinan tidak sampai di 330 liter. Jadi dari bawaan pabrik 8 watt untuk 330 liter per jam menurut kami itu pemborosan sih, kurang efektif, kurang efisien. Di beberapa filter yang lain 5 watt mereka bisa nge-generate 500 liter per jam. Bahkan ada yang 4 watt tapi bisa 500 liter per jam. Jadi sangat disayangkan sih miss opportunity untuk efisiensi bawaan dari pabrik. Nah ini gue ambil contoh gini ya. Ini sama-sama Jeneka nih. Gitu ya. Yang ini 8 watt tapi 330 liter, yang ini 4 watt tapi 350 liter. Teman-teman bisa nilai sendiri ya. Walaupun kenyataannya waktu kita tes dia nggak 4 watt sih. Itu kalau nggak salah 5 wattan lebih deh. Buat gue masih
Oke, sekarang gue akan masuk ke Pro-nya. Pro-nya adalah filternya memberikan chamber yang cukup banyak untuk menampung volume rumah bakteri yang cukup besar. Nah, itu adalah nilai plus dari Geneca AE500 ini karena kita bisa dengan mudah mengcustom atau menyesuaikan media rumah bakteri yang kita inginkan. Pro yang kedua adalah dari pabrikan sudah diberikan rumah bakteri. Artinya teman-teman bisa menghemat biaya untuk membeli rumah bakteri yang lain. Hanya saja kami belum pernah mencoba rumah bakteri yang diberikan bawaan dari pabrik. Jadi kami belum bisa komen atau memberikan review bagus apa enggaknya. Bisakah dia melakukan cycling dengan baik gitu ya. Tapi anyway, pro-nya adalah sudah mendapatkan rumah bakteri. Pro yang ketiga adalah rumah bakterinya unik. Ada yang pakai inframerah, ada yang untuk medication dan seterusnya. Menurut kami adalah hal yang unik yang belum pernah kami temui lah di rumah bakteri yang lain. Nah, pro berikutnya adalah untuk setiap koneksi pipe sudah diberikan O-ring, yaitu yang fungsinya untuk mencegah terjadinya potensi kebocoran. Bahkan di dalam pompanya sendiri itu diberikan O-ringnya ada 2 untuk double untuk safety-nya. Jadi kalau misalnya O-ring yang satu fail, masih ada O-ring yang lain. Oke. Mungkin itu sisi pro yang bisa kami sampaikan untuk Geneca AE500 ini. Oke, videonya cukup sampai di sini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan video ini. Harapan kami bisa memberikan info atau insight yang menarik terkait dengan hobi kita semua. See ya!